Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam podcast Departemen Anissa SKI dengan saya, Sona Aulia Salsabila. Nah, hari ini kita pengen bahas mengenai keutamaan membaca Al-Quran atau tilawah Al-Quran atau tartil Al-Quran atau tadarusan kalau dalam bahasa tradisi kita di Indonesia. Ada banyak sekali ayat dan hadis Rasulullah tentang keutamaan membaca Al-Quran. Salah satunya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalu ibadati ummati qiraatul Qur'an." Yang artinya, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Sehingga kalau kita nanya, ibadah apa sih yang paling bagus untuk kita lakuin? Jawabannya, kata Nabi, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Nah, kenapa sih membaca Al-Quran ini disebut sebagai sebaik-baiknya ibadah? Karena yang pertama dalam hadis Nabi disebutkan bahwa barang siapa yang membaca kitab Allah satu huruf saja, maka baginya satu kebaikan. Jadi kalau kita baca Alif Lam Mim, kita udah dapat 10 kebaikan kali 3. Karena kan 3 huruf, berarti kita dapat 30 kebaikan. Satu kebaikan itu adalah kenikmatan dalam hidup kita. Bisa dalam bentuk rezeki yang halal, bisa dalam bentuk kesehatan, kebahagiaan, bisa dalam bentuk diberikan keturunan yang solih-solihah, bisa dalam bentuk diberikan tetangga yang baik dan pengertian, dan bisa dalam bentuk ilmu yang bermanfaat, dan masih banyak lagi. Satu huruf, 10 kebaikan dalam hidup. Kalau kita baca Alif Lam Mim, berarti 30 kebaikan dalam hidup. Hitung coba, 30 itu kira-kira apa saja kenikmatan yang sudah kita dapat. Kita ngitung aja itu nggak sanggup. Dan itu ternyata bisa kita dapetin hanya dengan membaca Alif Lam Mim. Tapi teman-teman jangan malah berpikiran kayak gini. Ya udahlah, satu hari hanya butuh satu huruf saja. Misalnya hari ini baca Nun, udah beres. Besoknya baca Qaf, lusanya baca Shod, terus besoknya lagi baca Yasin. Ya, gak gitu juga gitu loh. Maksudnya ketika Nabi bilang pahalanya banyak, itu supaya kita rajin baca Al-Quran. Kita baca satu hari 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, dan idealnya itu 1 juz. Bahkan ulama mengatakan Imam Al-Bukhari itu mampu menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali hatam. Berarti satu harinya beliau itu hatam 2 kali. Dan para sahabat Nabi itu banyak yang menghatamkan Al-Quran 3 hari sekali. Abdullah ibnu Mas'ud menghatamkan Al-Quran pengennya itu setiap hari. Tetapi kata Nabi, karena dia itu harus mentadaburi, maka 3 hari sekali hatam, sehingga selama bulan Ramadan beliau itu 10 kali hatam Al-Quran. Nah, kenapa sih mereka itu semangat banget? Apa yang menyebabkan mereka itu begitu excited hatam Al-Quran terutama di bulan Ramadan? Ya selain karena memang Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, sehingga ulama itu mengatakan Ramadan syahrul Quran. Ramadan itu bulannya Al-Quran. Dan kalau kita tahu ya teman-teman, Malaikat Jibril itu datang kepada Nabi untuk khataman Al-Quran setiap bulan Ramadan. Kalau bulan-bulan yang lain, Malaikat Jibril itu datang kepada Nabi untuk menyampaikan wahyu. Tetapi pada bulan Ramadan, Malaikat Jibril itu mentasmi atau menyimak bacaan Nabi sampai khatam. Jadi kalau Malaikat Jibril itu tadarusan bareng Nabi. Sahabat kalau tadarusan bareng Nabi.
Dan kita kalau tadarusan itu bisa bareng dengan ulama, keluarga, atau sahabat-sahabat kita. Kalau selama beberapa bulan atau tahun kemarin kan ngetrennya itu online ya, jadi semua kegiatan itu apa saja dilakukan secara online karena adanya wabah COVID ya teman-teman. Jadi kalau tadarusan pun itu bisa dilakukan secara online nih melalui aplikasi meeting online. Nah, gimana sih caranya itu? Nah, caranya itu bisa satu orang membaca Al-Quran, sementara yang lain menyimak seperti yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Abbas. Beliau itu membaca, sementara yang lain menyimak. Bisa juga bacanya itu serentak, atau bisa bergantian, satu ayat ganti bergiliran begitu, sehingga semuanya itu kebagian membaca Al-Quran. Nah, itulah keutamaan membaca Al-Quran sesuai hadis Nabi. Satu hurufnya, satu kebaikan. Belum lagi nanti itu ada hadis-hadis yang lain, seperti hadis Nabi, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi orang yang membacanya. Yang akan menolong kita pada hari kiamat itu bukan ayah dan ibu kita. Yang akan menolong kita di hari kiamat bukan pasangan kita. Walaupun dia bilang itu di dunia ini aku mencintaimu selamanya, cinta sejati, hidup dan mati dan segala macamnya. Karena itu cuma ungkapan perasaan dia. Tetapi pada kenyataannya ketika bangkit dari kubur, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnihi. Hari ketika seseorang lari dari sahabatnya, ayah dan ibu lari dari anaknya, pasangan lari dari pasangannya, pada hari itu semua orang sibuk sendiri-sendiri. Gak ada satupun yang akan menolong kita. Terus, siapa sih yang akan nolongin kita selain Rasulullah SAW? Jawabannya adalah Al-Quran. Dia itu adalah sahabat sejati kita. Ketika kita mencintai seseorang, maka suatu saat dia akan meninggalkan kita. Kalau kita meninggal duluan, dia akan pergi meninggalkan kita sendiri di dalam kubur. Lalu ketika dia sudah meninggalkan kita, 7 langkah berjalan menjauh dari kubur. Siapa yang akan menemani kita di dalam alam barzah yang gelap dan sempit itu? Al-Quran, dia sahabat sejati teman-teman. Makanya yuk kita mengakrabkan diri dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, karena dialah yang akan menemani kita di dunia, memberikan kita kebaikan sepanjang hidup. Dia juga yang akan menemani kita di alam kubur ketika kita sendiri dan ditinggalkan semua orang. Dia yang akan menemani kita di padang mahsyar ketika kita bangkit. Dia yang akan menuntun kita sampai ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Al-Quran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.